Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau edukasi paket pompa BBM digital, support printer, terus via pompa DC ya, pompanya injeksi, terus menggunakan display LCD 886 ya. Ini paket full otomatis ya, full otomatis, tapi dalam paket ini nanti persis kecuali aki. Jadi aki tidak ada pengiriman dari tempat STE karena kalau via bandara itu nggak bisa, via pesawat nggak bisa ya. Jadi intinya aki itu dimanapun, di lokal manapun itu harganya kan standar. Jadi di paket ini kecuali aki ya. Kita coba lihat urutan dari mana ya, dari power PLN-nya ya. Jadi paket ini termasuk kabel steker ini. Kabel steker ini panjangnya 3 meteran. Terus ini ada pengaman kabel ya. Ini posisinya di antara box ya, antara body box atau badan plat gitu ya. Jadi penginstal itu harus membuat lubang bor itu selebar ini sekitar antara 15-16 mili ya. Jadi kalau memasang ini kemungkinan nyopot ini ya, nyopot yang depan ini kan berat untuk pengunci gitu ya. Ini untuk pengunci kabelnya supaya kabelnya tidak gerak maju mundur gitu ya. Terus ini ada kabel ini langsung ke LN adaptor ya. LN itu di sini. Jadi di adaptor ini ada simbol ya. Simbol di bawah itu di garis miring itu di sebelah kiri ada tulisan LN gitu ya. LN itu artinya PLN. Jadi yang untuk PLN itu ini. Kalau PLN ini masang bolak-balik nggak apa-apa ya. Terus pin ketiga dari kiri ini untuk grounding kalau dipasang grounding ya. Bila dimana dipasang grounding gitu ya. Terus nomor 4, 5, 6, 7 ya. Itu untuk positif negatif untuk negatif ya, negatif, positif. Adaptor ini udah saya buat sedemikian rupa menjadi 13,7 volt ya. Karena dia diperuntukkan untuk ngisi aki ya. Jadi terserah mau dipasang di sini, terserah dimanapun terserah. Ini saya masangnya agak berdekatan ya. Ini jalur katup negatif sebelah kiri, ini positif 13,7 volt ya. Coba kita lihat ini multitester tidak dalam paket ya. Ini hanya untuk pengecekan aja. Coba kita cek. Saya ngeceknya di pin yang jauh-jauh ya. Itu ada 13,67 ya. 13,67 volt gitu ya. Jadi dia setelah dari sini, dari out adaptor dia ke aki ya. Ke aki ini kan aki katup positifnya sebelah kiri, sebelah kanan ini negatif. Jadi negatifnya hitam, ini hijau, ini positif ya. Terus ini kabel, ini kabel positif dan negatif ini ke saklar ya. Ke saklarnya ini saklar datasetnya 300 ampere ya. 300 ampere. Ini saklar biasanya untuk otomotif untuk mobil, untuk aki mobil, untuk nyaklar aki mobil. Kalau mobilnya mobil-mobil tua yang sering bocor akinya ya, makanya ini dijamin awet gitu ya, karena dia besar, terminalnya aja besar-besar gitu ya. Terus setelah dari kalau bahas ini saklar ini
saklar ini off-nya ke atas, on-nya ke kanan ya. Ini kalau saya putar ke atas itu mati, ini dia nyala gitu ya. Terus kalau kita cek di ini, di aki sama, ini saya cek di aki ya, sama 13,66an sekitar. Tapi kalau kabel yang dari adaptor ini saya cabut ya, terus akinya saya ukur, jelas kalau dia belum full, dia akan voltase yang ditunjukkan paling misalkan 12 atau 13 gitu ya. Jadi kalau sudah terisi full, jadi terisinya itu ini bukan ceger otomatis ya. Jadi ini hanya bisa maksimal voltase tuh yang sesuai saya buat itu 13,7 atau 13,6 volt itu tadi. Jadi aki itu tidak akan bisa keisi ke atas atau tidak bisa overload gitu ya, tidak bisa. Karena tegangan di sana itu cuma 13,7 atau 6 gitu ya. Kita kembali ke saklar. Saklar ini ya tadi udah saya bahas ya. Kalau nyalain ke seleknya ke kiri, kalau off itu ke atas ya. Ini sebenarnya ada simbolnya. Dan ini kalau masang ya, customer kalau masang dia membuat lubang ini sekitar sekitar 22 mili kali ya, 22 milian ya, benar, membuat lubang sekitar 22 mili atau 2 cm 2 mili gitu ya. Nah ini kalau mau masangnya di baut ya berarti masangnya jadi dalam ya, selektornya ini berada di luar box. Terus ini tempat baut, posisi baut ya. Tapi kalau pengen dibaut, kalau nggak pengen dibaut, dilem. Saya juga rekomendasi untuk dilem ya, lem silikon misalkan. Itu kan lem silikon kalau udah kenceng juga, asal buat lubangnya ini jangan terlalu longgar. Jadi begitu dia masuk dia juga sesak gitu kan, agak-agak sesak. Jadi dilem aja cukup gitu. Kalau nggak pengen ngelubangin tempat baut ini apa namanya, box gitu ya. Setelah dari saklar, ini kabel langsung ke controller atau ke CPU ya. Ciri-ciri CPU ini, CPU support printer. Sebenarnya CPU ini support pompa AC, tapi saya tidak akan bahas AC ya di sini karena kebetulan saya membuatkan paket untuk pompa DC. Jadi ciri-ciri CPU dari ST itu power CPU atau power apapun itu di sebelah kiri. Jadi positif sebelah kiri, negatif sebelah kanan ya. Yang harus diperhatikan atau yang harus saya tegaskan ya, CPU ini support pompa DC ya. Yang saya tegaskan jangan sampai sekali-sekali masang power adaptor atau power CPU ini kebalik ya. Misalkan positifnya sebelah sini, biarpun sebentar, resikonya CPU mati total. Resiko terparah CPU mati total ya kalau kebalik gitu ya. Jadi ini power sebenarnya ini di bawah ini ada tulisan power pompa gitu ya. Power pompa tapi CPU-nya kok nyala ya, karena powernya udah DC, CPU-nya dia cuma minta atau nebeng ya. Power dari power pompa gitu ya. Ini diperuntukkan karena kabelnya ini juga besar. Kabelnya minimal ini 1,5 mili kalau untuk 2 rotak gitu ya. Jadi ini minimal 1,5 mili SNI ya, tembaga murni ya. Ini karena pompanya DC ya. Karena DC itu ampernya lumayan, bukan lumayan, emang sangat besar ya. Misalkan contoh rotak 2 ini, 2 dalam 12 volt itu dia punya ampere sekitar ini punya ampere sekitar, saya bulatkan aja ya. Dia kalau sudah running normal atau bekerja normal itu di 45 ampere ya. Ya kadang bisa 3,7, kadang bisa 4,2. Tapi saya bulatkan misalkan rotak 2 ini dalam 12 volt itu 5 ampere ya. Karena satunya 2,5 gitu ya. Dia untuk running pertama itu bisa memakan ampere sampai 2 kali lipat atau 2 kali lipat lebih ya. Berarti kalau dia 5 ampere bisa 10 ampere gitu ya.
untuk running pertama, start pertama gitu ya, bisa hampir 3 kali lipatnya gitu. Tapi itu hanya 1/millisecond detik gitu ya. Sebenarnya kalau powernya bagus gitu ya. Kalau power supply-nya nggak ngedrop itu tetap dia cepet. Nah, nanti kalau udah normal muter itu dia di sekitar 5 atau 4 ampere gitu ya. Makanya saklar ini juga kalau Anda itu pakai saklar yang ada di elektronik, biarpun itu bilang 20 ampere atau 30 ampere, itu tak jamin nggak awet ya. Jadi ini saklar ya tetap ada mungkin di toko elektronik, tapi yang jelas saklar ini diperuntukkan untuk elektrikal kemobilan ya. Jadi ini saya rasa yang banyak malah di toko otomotif gitu ya. Apa namanya? Terus ini sesimpel ini power ini kabel pompa ya, kabel pompa DC ya. Ini relaynya pun sudah datasetnya udah 30 ampere ya. 30 ampere. Jadi makanya tidak ada istilah apa relay eksternal gitu ya, langsung ini power, langsung ini out pompa gitu ya. Terus ini kabelnya panjangnya sekitar 160-an ya, 160 cm. Kabel ini kerotak, dia karena rotaknya 2 ada pencabang ya. Ada pencabang di sini, ini pun bisa dilepas gitu ya. Terus ini juga soket ya, soket bisa dilepas juga. Jadi dalam pengiriman saya mungkin nggak tetap saya pretelin, sebagian saya pretelin supaya ringkas gitu ya, nggak mungkin terkonek semua seperti ini gitu ya. Kita kembali ke CPU dulu. Nah, terus setelah kita bahas terminal bawah ya, kita bahas terminal yang atas ini ya. Ini ada tulisan sensor ya, ada simbol positif S, negatif ya. Ini ada switch nozzle ya. Ada switch nozzle, tulisan switch nozzle ada plus, terus negatifnya gabung. Jadi makanya ini terminal 4 ini sebenarnya keperuntukannya dual LAN, sensor dan switch nozzle ya. Switch nozzle-nya ke sana. Ini kebetulan paketan berikut switch nozzle otomatis ya, switch bootnya boot import switch gitu ya. Ini saya kebetulan masangnya aja masang solator ini salah ya, tapi dari kabelnya sendiri ada merah, kuning, hitam ya. Jadi urutannya juga cuma itu. Kuning ini sinyal, sebenarnya sinyal data ya, data sensor ya. Makanya dia di tengah ini juga ada huruf S gitu, artinya sinyal. Terus ini positif, makanya kabelnya ini merah ya. Nanti jangan terpacu di ini ya, tapi jangan terpacu di solator, tapi berpedoman di kabel. Terus ini hitam lah, hitam ini saya tumpuk 2 ya. Satu sensor, satu untuk switch gitu ya, gabung. Ini ada sekun ini 2 ini. Terus ini juga sekun untuk ke switch nozzle gitu ya. Terus ini apa namanya? Setelah kita bahas ya sensornya, ini kebetulan customer requestnya yang bagus ya, IG ya. Kita belum bahas instalasi perpipaannya, kita bahas elektroniknya dan kabel ya. Terus ini soket display, kebetulan ini juga pesanan untuk display LCD tipenya 886 ya. Jadi terus ini soket printer ya, soket printernya di sini. Terus ini ada pengertian ini RTC jam ya. Nah, jadi printer itu harus ada jamnya, ada tanggalnya, ada tahunnya gitu ya. Makanya ada jam, ini jam, mesin jam sebenarnya gitu ya. Terus ini kabel ke printer. Jadi kabel ke printer ini saya sarankan jangan pernah membalik ya. Misalkan ini kan sama nih. Ini kan 3, tapi jangan pernah membalik. Jadi nanti yang saya lepas itu yang di CPU. Yang di sini saya posisikan terpasang ya, jangan sampai kebalik ya, karena data pin outnya itu beda. Jadi sekali dibalik resikonya printer bisa mati kalau salah pin out gitu ya, salah jalur ya. Jadi mohon tidak membalik posisi kabel gitu ya, kecuali konfirmasi dulu, kita pandu bisa gitu ya.
Terus LCD-nya ini LCD seperti ini ya, untuk biar lebih elegan gitu ya tampilannya. Terus apa ya, kita bahas kepepaannya dulu, nanti kita coba edukasi apa namanya, ngeprint dan pompa nyala ya. Kita ke pompa dulu. Ini pompanya Rota 2. Terus ini kebetulan tapi nanti dalam pengiriman tetap saya protol itu ya. Jadi customer kemungkinan udah tidak apa ya, tidak repot ini lagi. Tapi yang di sini nanti saya lepas. Ini belum ada solatipnya ya, solatip kran itu belum ada. Jadi ini hanya saya untuk percontohan aja ya. Ini pencabang, tapi ini sudah saya pasang sedemikian rupa ya, supaya tidak, customer nanti tidak ngapa-ngapain lagi, cuma masang di sini aja gitu ya. Kabelnya ini juga kemungkinan tetap saya lepas gitu ya. Terus kita ke ini apa nih? Ini safety valve ya. Atau kita ke atas dulu ya. Pipanya ini apa namanya? Selang ini panjangnya sekitar 120. Jadi idealnya 120 itu kan selang ya, selang, sedangkan masih ada ini sekitar berapa, 30 cm ya. Idealnya ini emang untuk inputan selangnya ini di tengah samping ya, tengah samping, bukan di atas. Kalau di atas harus ini lebih panjang gitu ya pengertiannya. Ini aja yang lebih panjang kalau untuk di inputnya ini di atas. Tapi ini paketan untuk inputan di bawah atau di samping gitu ya. Terus ini pun belum ya, belum solatip ya. Tapi yang di selang ini, ini sudah saya buat sedemikian rupa kokoh, kencang, dan udah diklem ya. Ini yang nanti customer tetap masang solatip di sini. Ini juga masih solatip, sini masih solatip lah. Nanti kita bahas ini ya. Kita ke sana dulu. Nah, ini langsung ke apa namanya? Konektor ini tidak perlu pakai solatip nih. Ini bisa dibuka. Ini udah ada sealnya di dalam ya. Ini kan portable, bisa gerak ya. Kecuali di sini butuh solatip. Nah, ini saya sebutnya flang ya. Flang itu ini sebenarnya ring 2 nih, 2 ring nih. Ini jepit di box nantinya ya. Ini dari dalam, masangnya dari dalam box, ini dari luar box. Jadi ringnya satu dari dalam box, dikencangin gitu ya, disolatip. Posisikan yakin itu tidak ada rembes atau bocor gitu ya. Jadi ini masangnya lebih dulu dari sini ke sini ya. Sensornya nanti ini pasang dulu di box gitu ya. Terus ini ke 3/4 ini ke sini, ke ujung selang ya. Itu aja, kalau itu nggak perlu saya edukasi lah. Selangnya ini 4 meter panjangnya. Terus ini ke nozzle sini ya. Ini 3/4, ini swivel, bisa gerak berarti ya. Jadi ini pun masih butuh solatip. Terus ini switch nozzle ya. Switch nozzle ini nozzle otomatis ya, maksudnya itu ada switchnya di bawah ya. Ada switchnya. Kalau apa namanya, kode setting untuk mengaktifkan nozzle udah dinyalakan, dia otomatis. Kalau ini kan switchnya di sini nih. Ini switch sebenarnya ya. Ini kalau dia ke atas itu kalau ke bawah itu dia putus, kalau dia nozzle diangkat ke atas itu dia apa namanya, nyambung dan perintah CPU. Jadi kalau sistem otomatis itu misalkan Anda tidak pencet keypad sama sekali pun, langsung angkat ini, udah jualan. Tapi sistem full tank ya, gitu pengertiannya gitu. Oke, kita coba hitung ini ya, aki ya. Sering nih customer bertanya. Ini kan menggunakan aki 3 ampere. Tapi supaya saya ngitungnya enak itu jangan 3 ampere ya. Dan kadang penginstal itu juga banyak yang pakai aki mobil, masalahnya gitu ya. Jadi ini menggunakan apa, sekunnya ini pun sekun berapa ya, 8 mili ya lebarnya. Lebar sekun Y-nya itu 8 mili. Jadi ini dibaut, ini kan aki motor nih, ini masuk juga gitu kan. Kita misalkan bulatkan aki ini
5 ampere ya. Aki 5 ampere ini bisa menyalakan, misalkan dalam posisi tanpa listrik itu bisa menyalakan pompa itu berapa lama atau bisa mengeluarkan BBM berapa banyak gitu ya. Kita hitung secara singkat aja. Pompa ini aki ini misalkan 5 ampere ya, rel maksudnya rel ya. Rel, terus ini juga rel misalkan gitu 5 ampere gitu ya. Berarti kan harusnya aki itu, tanda kutip dulu ya, saya selak dulu. Letak ampere itu sebenarnya letak ampere itu sebenarnya posisinya di, misalkan aki itu kan kalau orang awam itu taunya kan 12 volt gitu ya. Tapi di data set atau di pengertian ilmu elektrikalnya, aki itu bila mana voltasenya udah 12,7 itu harusnya udah dicas, harus sudah dicas. Lah dicut atau diputus bila mana voltasenya dia udah 13,7 gitu lah ya. Lah letak ampere sebenarnya, letak ampere ya. Kalau yang belum tahu ini, letak ampere itu sebenarnya di 1 volt dari 12,7 sampai 13,7 gitu ya. Nanti kita kita praktekkan ya. Pompa ini kan 5 ampere ya. Jadi harusnya volt, misalkan ini dicas nih, aki dicas 13,7, terus di stop casnya, terus di stop maksudnya ya, di stop ngecasnya gitu ya. Misalkan stekernya cas dilepas gitu ya. Dia harusnya bisa menyalakan rota ini selama 1 jam, itu hanya kehilangan 1 volt. Jadi misalkan pertama kali di start itu 13,7 toh, dia turun pelan-pelan selama 1 jam itu dia cuma menghabiskan 1 volt. Kalau benar-benar real aki ya, kalau akinya masih bagus real itu ya cuma turun 1 volt, atau dia akan bisa menyala selama 1 jam. Untuk menyalakan pompa 5 ampere itu hanya memakai 1 volt. Kemudian voltnya yang terakhir dipakai selama 1 jam itu masih di 12,7 gitu. Tapi ya, aki sebagus apapun itu tidak ada yang real gitu ya. Aki sebagus apapun itu tidak ada yang real gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau ini nyala, misalkan ini 5 ampere, udah dicas 13,7, akinya baru gitu ya. Kita nyalakan misalkan dari setar awalnya 13,7, tak jamin kalau nyalakan itu 5 ampere, tetap dia akan mungkin kalau akinya bagus mungkin akan di 11 volt atau tinggal berapa atau 12 gitu ya. Intinya begitu. Saya yakin aki itu tidak ada yang real gitu ya. Terus setelah pengertiannya itu, tapi ini tadi saya asumsikan 5 ampere ya. Rota ini 2, itu kalau kabel-kabelnya ini bagus, powernya itu bagus, listriknya PLN itu bagus ya. Rota ini bisa mengeluarkan BBM 1 liter itu hanya sekitar 9 sampai 12 detik. Saya bulatkan supaya enak ngitung ya. Berarti rota ini bisa mengeluarkan BBM 1 liter itu membutuhkan waktu 10 detik. Dalam 1 menit itu kan 60 detik. Berarti dalam 1 menit rota 2 ini mampu mengeluarkan 6 liter gitu ya. 1 menit mampu mengeluarkan 6 liter, berarti dalam 1 jam mampu 6 kali 60 atau 60 kali 6, 360 liter ya. Makanya rota 2 ini kalau misalkan nyala 1 jam itu bisa mengeluarkan BBM 360 liter ya, kalau menggunakan aki misalkan 5 ampere gitu ya. Tapi kan ini pakai aki motor. Aki motor kan cuma 3 ampere nih. Misalkan ini 3 ampere rel ya. Berarti ya tinggal dikalkulasi aja, misalkan 1 jam kan kalau 5 ampere bisa 360 liter, lah ini 3 ampere. Berarti ya sekitar 1 jam tetap kalau pakai 3 ampere masih bisa mengeluarkan 200-an sekian liter, 200 sekian liter ya. Makanya kalau customer itu tanya, kuat berapa lama Pak aki motor gitu toh? Ya tergantung kota Anda. Misalkan kota penjualan Anda itu per hari misalkan rutinitasnya 100 liter ya, pakai aki motor pun kalau bagus yang harga 300-an ya, saya rasa mati lampu 2 hari pun masih bisa jualan tanpa listrik gitu ya. Apalagi kalau matinya cuma 1 jam 2 jam
gitu ya, pengertiannya begitu. Jadi misalkan ini 3 ampere, ini emang 3 ampere ya, tapi rel, terus ini sebenarnya juga nggak rel 5 ampere, paling 4 gitu ya. Ini misalkan 5 ampere, tetap aki ini mampu menyalakan rotak ini selama mungkin ya 3/4 jam ya, sekitar 3/4 jam. Itu harusnya cuma menghabiskan voltase 1 volt juga kalau sama-sama rel ya. Misalkan dicager dari 13,7 tadi gitu. Pengertiannya gitu ya. Dikalkulasi sendiri bener nggak omongan STE gitu ya. Intinya begitu. Secara hitungan elektrikalnya, elektroniknya ya, hitung-hitungannya ya. Tapi semua itu ini nggak ada yang real kalau 5 ampere, ini juga nggak mungkin real 3 ampere gitu. Adaptor itu juga nggak real 3 ampere. Kalau kita bahas sebentar ke situ, misalkan contoh gini, ini kan ada adaptor nih 3 ampere. Itu kan adaptor 10 ampere, tapi adaptor 10 ampere itu pun nggak real 10 ampere. Misalkan ada 6 ampere aja kita terima kasih gitu aja kan. Atau 7 ampere itu kita udah terima kasih gitu. Tapi misalkan ini saya ngomong real, dia 10 ampere, akinya 3 ampere. Lah, misalkan voltasenya 12,7 untuk membuat menjadi 13,7 itu membutuhkan waktu berapa? Ya paling seperempat jam atau 20 menit doang kan gitu toh. Pengertiannya kan gitu emang. Misalkan ini 10 ampere, dia 10 ampere murni. Dia ini 10 ampere murni. Kalau ini voltasenya 12 volt, 1 jam dia ngecas, ya berarti menjadi 13 volt kan gitu. Hitungannya kan gitu aja. Kalau akinya ini misalkan 100 ampere, dia 10 ampere, untuk mengecas ini dari 12 sampai 13 volt, itu membutuhkan waktu 10 jam, kan gitu aja. Saya menggunakan acuan bulatan ya, 10 atau 5 masih mudah dihitung gitu. 3 susah nih dihitungnya, 3 ampere. Saya rasa sudah itu ya. Kita coba tengok CPU, ini tadi perkabelannya udah, kita tengok, kita balik. Nah, ini agak kontras nih biasa kalau kameranya pakai lampu ini. Nah, tampilannya begitu, ada jam, ada jam itu ya. Ada jam, menit, detik ya. Ada 1, 200 itu berarti tanggal, bulan, tahun. Nah, itu yang ngedit penginstal, saya nggak akan ngeditkan. Nah, ini kan kalau ada orang tanya kenapa ini kok ditebelin jalur ya. Inilah jalur pompa DC-nya, atau ini tadi power pompanya. Ini pompanya, ya, makanya dia dibuat besar ini, gitu ya. Dibuat besar supaya tidak load atau tidak gosong gitu ya. Dan relaynya pun tadi di belakang udah 30 ampere. Ini standar ya. Saya bahas yang standar dulu. 1, 2, 3 ok itu cek liter. Nah, tadi sebelum saya buat video itu udah pernah buat praktek sebentar gitu ya, pengecekan ini. Ini ada contohnya uangnya 1000, harganya BBM kan 9000 tuh. Ini ada 1000 sekian 0,14 liter gitu. Ada liternya, ada nominal uangnya gitu ya. 1, 2, 3. Terus 3, 2, 1 apa? Tes pulser ya. Nih, nyala kan? Tes pulser dia. Tapi saya matiin ya. Tes pulser itu kalau penginstal pertama kali untuk memutar BBM supaya ngisi ke instalasi itu kan pakai 321 gitu. 456 apa? Standar ya di sini ya. Sisa stok. 1001 edit stok. 1013 pulser. Kalibrasi ya. Kalibrasi itu pulser kalibrasi ya untuk ngepasin literan. 1014 delay on ya. Delay on 2 artinya setelah saya tekan OK, kalau misalkan kita lagi jualan ya, kita tekan OK, itu dia setelah 2 detik nyala, itu kan delay pompa on, artinya kita tekan dia 2 detik nyala. 2 itu artinya detik ya. Kalau kita pengen lama berarti kasih 5 misalkan. Berarti setelah kita OK dia 5 detik baru nyala gitu ya. Enggak saya ubah ini. 1015 rubah harga BBM ya. 1016
ok delay pompa off 25, artinya detik ya. Artinya detik, 25 ini artinya detik. Lah, itu maksudnya apa? Maksudnya begini, bila mana misalkan nggak tahu mau full tank mau apa ya, mau 10.000 mau 100.000 ya. Intinya bila mana Anda membuka nozzle di tangki customer ya, buka nih, misalkan kita ngobrol ya. Ngobrol takut luber, Anda lepas handle atau tutup ya. Handlenya ditutup, tadi buka ditutup ya. Itu selama 25 detik Anda nggak buka lagi kalau emang transaksi belum selesai. Selama 25 detik belum Anda buka lagi, otomatis pompa mati. Mati total pompanya. Kalau Anda mau ngisi ya berarti setting ulang gitu ya. Itu misalkan kalau pengen pendek dipendekin, pengen panjang dipanjangin, ditambahin sampai berapa ya? Sampai 60 itu 60 detik kali. Gitu. 1016 ya. 1017 1017 ya. Edit tombol di situ kan AB ya. Kalau di sini udah P1 P2. Jadi setelah tekan 1017, kalau pengen mengubah P1 P2 itu ya tekan 1017 dulu. Terus Anda masukkan nominal yang diinginkan, lalu tekan P1 atau P2 ya. Seperti itu untuk mengedit P1 P2 1017. 1018 edit nama ya, karena ini support. Misalkan di printnya itu nanti pom ini apa gitu ya, jalan apa gitu, jadi alamat edit CP, intinya edit perusahaan tuh bisa gitu ya, edit jam gitu ya. 101 ini kalau misalkan edit nama, kalau kita OK itu dia langsung pindah ke edit lagi ya. Contoh ini saya tekan OK nih, edit nama kan berubah. Jadi dan huruf kapitalnya ini di tombol ini, tombol keypad ini udah pas. Misalkan A kecil, A besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil gitu ya. Itu tepat, nyarinya di sini ya. Misalkan nih edit nama nih, nama perusahaan berarti ya, kan gitu. Intinya secara keseluruhannya tetap ini nggak saya apa-apain ya, supaya penginstalnya pandai. Nanti saya kirim kode setting gitu. Kalau kita pengen ngedit yang lain lagi, kita tekan OK lagi. Terus M coba apa? Edit alamat. Nah ini edit nama apa namanya, BBM, misalkan Pertalite atau Solar atau Pertamax gitu ya, teorinya gitu. Jadi ngeditnya di sini. Untuk mencari apa tadi, menu lain itu tekan M ya. Ini kan kebetulan P-nya udah hilang tuh. Coba saya kasih P ya. P di mana P? P di sini P. Itu kan Pertalite harusnya. P-nya saya kasih nih. Kelewat. Saya tekan di sini di angka 7 nih. Kita cari huruf P. Nah, ini P ya. Kita tekan menu aja ya. OK dulu aja. Ya, malah berubah semua, hilang semua. Akhirnya ngedit saya. Sekalian lah. Terus R mana R? Sini. Ya, salah lagi deh. Harusnya mencet OK dulu supaya pindah ke samping. Kita nyari huruf terus OK. Kita cari huruf R. Kita cari huruf R. Ya, mata saya nggak kelihatan kalau dari jauh. R di sini. Ya, kelewat juga. Ini udah R ya. Kita tekan OK. Per T. Kita tadi huruf T. T
T pertama nih ya, enggak pertama, T ya. Terus ok perta A, kita cari A, perta ok, terus led ya, led L perta ok pakai I ya, pertalit ya. Pertalit T, ok dulu supaya ke samping dia. Terus kita cari T. Ya udah kelewat dah. Ya kelewat lagi. Huruf besar. Ya kelewat lagi. Ini harus sabar kalau ngedit ini. Pertalit T. Ya salah juga saya. Perta itu angka 1 tuh, bukan I ya. Kita hapus dulu. Perta ok. Kita cari huruf I. Nah ini baru I nih. Terus kita cari huruf T. T nya di sini, T, ya, ok dulu, terus ok, terus M, terus apa nih? Oh, 1019 1018 tadi ya, 1019. Ada apa? Edit toleransi. Edit toleransi itu maksudnya kan kadang ada tuh masalah di customer, noxel belum dibuka, angkanya di sana ngelonyor dulu tuh ya, ngelonyor dulu Rp500 kan, ada yang 1.000, ada yang Rp300 lah. Itu sebenarnya secara dari software itu bisa diakalin, yaitu tadi dengan ini kan 99. Kalau misalkan kelonyornya itu 500 misalkan ya, situ diisi 500 bisa udah gitu ya. Udah hilang, dia nggak bakalan ngelonyor lagi. Di edit ini 99 diganti 500 kalau ngelonyor 500 gitu. Tapi itu sebenarnya untuk kondisi darurat ya. Saya tidak menganjurkan untuk dipakai terus-menerus. Sebenarnya kalau angka ngelonyor dulu itu, angka ngelonyor dulu sebelum nozzle dibuka, itu sebenarnya instalasinya ada yang bocor, masuk angin dia ya. Jadi seperti itu ya. Kita coba nyalakan aja, nyalakan ini ok. Ini kan pakai power ini nih, power PLN ok. Nah dia nyala kan, rotaknya itu nyala. Kalau ini saya cabut masih nyala tetap gitu ya, paham? Jadi ini tetap support tanpa PLN gitu ya. Jadi ini tanpa PLN nih, tanpa PLN ya, karena dia ini sekarang udah mengandalkan aki gitu ya. Kenapa dia mati? Kan tadi saya bilang 25 detik terus mati dia kalau nggak dipakai gitu ya. Jadi pengertiannya ini tanpa adaptor ya, adaptornya powernya PLN ya udah dimatiin ya, dia tetap nyala ya. Terus kita coba ngeprint. Saya ngecek aja terakhir transaksi yang tadi ya, ini. Terus kalau ngeprint saya pencet M nih setelah begini. Dia sama, namanya pertalit gitu kan, yang dikeluarkan sama kayak di sini gitu ya, cuma itu aja. Jadi simbol M ini kan M menu atau print gitu ya, menu dan print, untuk dipraktekkan untuk menu dan print gitu aja. Jadi
saya rasa edukasinya cukup ya. Seperti itu. Dan ini nyala tanpa aki ya. Kalau misalkan mau dipakai tanpa aki bisa. Jadi ya mudah kalau tanpa aki malah. Tanpa aki ini cabut langsung ke sana bisa. Ini dicabut langsung ke adaptor. Udah bisa nyala. Kan gitu aja. Saklarnya ini tetap pakai gitu, kepake gitu ya. Jadi ini bahas apa lagi nih? Lah, CPU ini tetap kalau keadaan darurat bisa digunakan display yang merah, hijau gitu ya. Yang murah itu bisa. Jadi ini support multi display gitu ya, pengertiannya begitu. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya ya. Jadi sudahlah ya. Jadi seperti inilah paketnya ya. Saya rasa edukasinya secara singkat tadi mudah-mudahan bisa dipahamin. Jadi saya tegaskan lagi, paket ini tidak termasuk aki dan itu apa namanya multitester, tidak ya gitu ya. Persis ini tapi non itu tadi non multitester ya, non aki dan non multitester gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.